Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidin, kembali dari Biro Saudia. Di tempat saya megang TPQ, cuman saya menghadapi juga masalah anaknya sekarang sudah SMA kelas 2. Jadi sejak SD dia kan ngaji tempat saya, cuman korban bully dari orang tuanya, bapaknya. Saya sudah kasih motivasi ke dia bahwa orang tuanya sudah berbuat baik. Tapi cita-cita dia sampai sekarang belum bilang. Dia pengen membalas perlakuan ayahnya terhadap dia karena dia masih kepengen membalas perlakuan kasar ayahnya terhadap dia yang ditendang di itu sampai sekarang. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup prihatin ya dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan. Dia usianya SMA Pak? Sekarang SMA kelas 2. Bahkan ya SD banget pengen katakanlah itu membunuh ayahnya. Kalau SMA ini ya ini, kalau kita kembali ke tumbuh kembang kemarin, 0 sampai 7 itu bagikan mereka raja ya kita layani, tapi 7 sampai 12 itu bagikan bunga atau pelayan. Maka mereka itu kalau kita tanamkan kebaikan pagi, besok itu udah cepat kita bisa merasakan hasilnya. Tapi berbeda dengan anak yang usia kelas 12, bukan kelas 12 tahun ke sana, ataupun sekarang akhir balik itu 10 tahun ada yang balik ya. Kalau anak yang udah balik itu sudah mulai dia itu punya pingin menunjukkan eksistensi dirinya. Maka yang dibangun itu adalah apa? Anaknya sudah balik, kata Ibnu Jauzi adalah ketika mereka diperlakukan dengan baik, mereka akan jadi temanmu. Tapi ketika mereka tidak diperlakukan dengan baik, mereka akan jadi musuhmu. Maka anak-anak seperti ini yang dibangun adalah komunikasi. Gak usah masalah urusi permasalahan itu dulu. Kalau misalkan sosok ayahnya itu apalagi tadi ya, kalau jenengan yang dipercaya, jenengan sampai dia dekat dulu, artinya jenengan menjadi orang yang mampu dianggap satu referensi, dua adalah teman ngobrol yang asik, maka dari itulah dia itu mudah untuk dikendalikan oleh jenengan. Salah satunya adalah tadi keinginan dia untuk membalas. Karena apa? Akwal ruhani, dendam, kesedihannya itu masih ada. Dan ini berpengaruh sampai tua Pak. Nanti Pak, kalau dia tidak tobati, karena apa? Membalas bagaimana? Membalas itu boleh, tapi dengan teman. Kalau dengan orang tua bagaimana? Dimaafkan, gak ada membalas dengan orang tua. Jadi jangan sampai salah ya. Membalas itu boleh dengan teman, tetangga, silakan. Tapi kalau dengan orang tua gak boleh membalas. Ya, itu harus dimaafkan. Kalau terjadi seperti itu, kalau dia masih tidak bisa melupakan dendamnya, ini juga dia yang akan masalah sendiri. Kalau kita ingat dalam surat Yusuf ayat 84 Pak. Ketika dia dendam, ketika dia sedih, ketika dia marah dipendam, yang terjadi nanti dia sakit fisik salah satunya. Ya, sakit fisik banyak sekali nanti. Mulai dari stroke, mulai dari jantung dan lain sebagainya. Sakit fisik kurang lebih mungkin. Kalau dia masih muda seperti itu, nanti ketika dia nikah juga sama. Dia itu akan temperamen Pak, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, kurang lebih demikian. Maka yang terbaik adalah bagaimana dia harus dibimbing, dia harus diterapi, bagaimana dia mampu memaafkan orang tuanya. Itu Pak, gimana caranya. Jadi tidak dibenarkan dari sisi apapun membalas pada sosok ayah, sosok ibu. Yang ada adalah memaafkan mereka, berbuat baik, berbakti pada mereka. Jadi kemarin itu ada sosok orang itu sudah usia 50-an Pak, dengkling itu datang itu ya, dipapah nggak bisa jalan sendiri. Kemudian sakit kaki. Kemudian kita tanya, gimana hubungan jenengan dengan bapaknya? Masih ada? Masih. Hubungannya bagaimana? Akhirnya dia nangis. Saya marah dengan bapak saya. Saya marah karena dia adalah dari dulu itu dia militer dan dulu dia memperlakukan anak-anaknya dengan kasar, termasuk dengan saya. Ya itu bapak dulu. Tapi ketika bapak dulu itu melakukan seperti itu pasti ada alasan. Karena nggak mungkin nggak ada alasan. Walaupun itu apapun yang terjadi itu salah, tapi mereka tetap ada alasan. Sehingga yang terjadi apa? Kamu maafkan dia,
kemudian kamu berbakti pada dia, insya Allah Allah akan memberikan rahmat padamu dengan kesembuhan. Begitu dia mengucapkan dia ampun, dia tobat, memaafkan orang tuanya, saat itu dia juga muntah-muntah, Pak. Nggak sadar, pingsan. Setelah selesai, dia bisa jalan kaki, alhamdulillah. Jadi itu bahaya sekali. Jadi tidak dibenarkan untuk membalas pada orang tua. Itu akal rohani ya harus kita terapi, Pak. Nanti satu, bagaimana dia lapang. Itu terjadi nggak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Itu Allah berkehendak seperti itu dan pasti ada hikmahnya. Yang kedua, apa yang bisa disyukuri dari bapakmu? Syukuri. Kalau kamu fokusnya pada kesalahan itu, maka kamu tidak akan bisa mensyukuri apa yang bapak telah berbuat padamu. Yang ketiga, memaafkan. Yang empat baru itu, insya Allah aman. Dan nanti kita bisa terapi dengan doa-doa. Gitu. Karena itu juga mudah nanti anaknya itu ngaji, Pak. Kerasukan itu mudah sekali. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan.